Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, Ketua kelas Zaga, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, berarti hadir semua hari ini ya. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke materi lingkungan pendidikan, ya, lingkungan pendidikan. Namun sebelum kita masuk ke materi ini, kita flashback ke belakang bahwa kemarin kita sudah belajar tentang pilar-pilar pendidikan. Jadi pilar-pilar pendidikan itu juga merupakan fondasi utama dalam menjalankan ataupun mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi sebelum kita mencapai tujuan ada fondasinya, dan yang paling terpenting itu adalah bagaimana lingkungan pendidikan yang nantinya akan dijalankan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke lingkungan pendidikan, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu video yang akan kita tayangkan. Dulu, setiap malam kami duduk di ruang tamu, tapi bukan untuk saling bercerita, melainkan sibuk dengan gadget di tangan. Anak kami bermain sendiri, kadang tertawa, kadang memandangi kami lama, berharap diajak bicara. Tapi kami terlalu sibuk. Suatu hari, dengan wajah penuh semangat, dia menunjukkan hasil ujiannya, nilai A. Tapi kami hanya tersenyum sekilas, sambil tetap menatap layar. Dia menunduk, kecewa, dan kami tak pernah benar-benar sadar. Waktu berlalu, kami menua, rambut memutih, tubuh melemah. Barulah kami ingin mendekat, ingin menebus masa lalu. Tapi anak kami yang kini remaja, sudah berubah. Ia lebih banyak diam, enggan bicara. Matanya dingin, hatinya jauh. Lalu, pada suatu sore, dia pergi, meninggalkan kami yang berdiri di depan rumah, menatap punggungnya yang menjauh, tanpa menoleh. Kini kami hanya bisa duduk, menyesal. Andai waktu bisa diulang, kami akan letakkan ponsel, peluk dia lebih sering, dan hadir sepenuh hati. Tapi semua itu terlambat. Oke, baik. Dari video yang sudah kita lihat bersama, ada yang bisa menyimpulkan apa fokus permasalahan yang terjadi pada saat ini? Silahkan, Syafrida. Masalah yang terlihat pada video tersebut yaitu anak merasa kesepian dan kurang diperhatikan oleh orang tua. Iya, benar. Jadi kita lihat di video tersebut bahwa anak itu terlihat kesepian. Kenapa? Karena adanya orang tua, tapi dia tidak ditemani oleh orang tuanya. Benar ya, itu merupakan fokus utamanya. Kemudian apa sebab dari terjadinya permasalahan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan Ariyanti, boleh? Ya. Orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan sibuk dengan joy sehingga anak merasa tidak dididik. Oke, benar ya. Jadi dengan adanya kesibukan orang tua, padahal anak itu perlu adanya bimbingan, perlunya ada perhatian, ya kan? Tapi dengan kesibukan orang tuanya tersebut membuat anak itu tidak merasa diperhatikan. Oke. Yang ketiga, kira-kira nih, kalian kan semua adalah calon guru. Ketika kalian menjadi seorang guru, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian melihat permasalahan seperti ini? Ada yang bisa menjawab? Silahkan, Zagarus Salam. Terima kasih. Jadi dapat mengetahui dalam video itu kita dalam keluarga antara saling hubungan antara satu sama lain, karena pendidikan anak sifatnya berlanjut dan saling memiliki perannya masing-masing, baik di formal, informal, dan dalam kegiatan non formal. Sekian dari saya video itu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kalian. Oke. Jadi sudah kita lihat bersama ya, dari video tersebut ada permasalahan yang memang terjadi khususnya pada saat sekarang ini gitu.
Jadi ketika anak itu membutuhkan perhatian, membutuhkan dukungan, bahkan kasih sayang, namun karena orang tuanya tidak memberikan yang seperti itu, ternyata itu berdampak pada pendidikan ataupun karakter anak tersebut. Jadi dengan adanya permasalahan ini, jadi kita bisa lihat ya pengertian dari lingkungan pendidikan. Apa itu lingkungan pendidikan? Adalah segala sesuatu yang berada di luar diri peserta didik yang dapat mempengaruhi perkembangan dan proses pendidikannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dengan adanya lingkungan pendidikan itu akan mempengaruhi perkembangan dan proses pendidikan. Jadi pendidikan itu nggak hanya tergantung pada orang tua sebenarnya ya kan, nggak hanya pada lingkungannya, tapi itu harus saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Kita lihat menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu terjadi dalam tripusat pendidikan. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa 3 lingkungan pendidikan itu ya kan merupakan tripusat pendidikan. Apa yang pertama itu adalah pendidikan formal atau pendidikan keluarga. Tempat pertama menanamkan nilai dan pembentukan karakter. Jadi kita sebagai orang tua, khususnya ayah dan ibu, itu merupakan tempat pertama bagi anak untuk menanamkan nilai dan karakter anak tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua, ada pendidikan formal. Apa itu pendidikan formal? Pendidikan sekolah, tempat pembelajaran yang terstruktur dengan kurikulum. Jadi sekolah itu juga bukan hanya sekedar memberikan materi, ya kan, memberikan materi pembelajaran, namun materi yang disampaikan itu harus sesuai dengan kurikulum yang memang diberlakukan oleh pemerintah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Apa itu? Tempat peserta didik berinteraksi dan mengembangkan pengembangan sosialnya. Jadi Ki Hajar Dewantara ini juga berpendapat bahwa lingkungan pendidikan itu yang mencakup ke dalam 3 bagian. Ada pendidikan formal, ada informal, dan non-formal. Antara ketiganya ini saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, silahkan Nazwa. Boleh? Oke, bagus pertanyaannya. Dari ketiga lingkungan pendidikan, mana nih yang lebih berperan di dalam perkembangan peserta didik? Jadi dari ketiga ini sebenarnya sama-sama mempunyai peran penting untuk pendidikan ataupun karakter anak. Namun dari ketiganya itu yang paling utama ataupun fondasi utamanya itu adalah pendidikan informal, pendidikan keluarga, di mana keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan karakter anak, membimbing karakter anak, bahkan melakukan proses pembiasaan yang baik pada anak tersebut. Jangan ketika orang tua itu sudah menyekolahkan anaknya, kemudian orang tua itu jadi lepas tanggung jawab. Kenapa? Karena anaknya udah disekolahkan, ya kan? Karena anaknya kan udah sekolah mahal-mahal, berarti tanggung jawabnya itu harus dilimpahkan kepada gurunya, kepada sekolah formal. Enggak seperti itu gitu. Jadi pernyataan yang seperti itu harus diluruskan. Karena pendidikan anak, karakter anak itu tidak hanya tergantung pada sekolah, pada masyarakat, namun yang lebih penting adalah pada pendidikan keluarga itu sendiri. Sama halnya dengan teori tabula rasa, ya kan, namanya bahwa anak itu dilahirkan seperti kertas putih yang tidak ada nodanya sama sekali. Jadi tergantung orang tuanya ingin menggambar apa di kertas putih tersebut. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya yang akan melakukan tes lisan pada kalian, ya kan? Silakan jawab siapa yang bisa menjawab. Nah, lingkungan pendidikan itu dibagi dalam 3 bagian. Ada pendidikan formal, informal, dan non-formal. Menurut kalian, apa keterkaitan ketiga macam pendidikan tersebut? Ada yang menjawab? Silahkan. Siapa?
Silahkan Zagarussalam. Apa keterkaitannya? Keterkaitan dalam pendidikan formal dan informal serta non formal. Jadi saling berhubungan antara satu sama yang lain. Ya. Karena pendidikan anak sifatnya berkelanjutan dan saling memiliki perannya masing-masing. Benar. Baik itu formal, informal, dan non formal. Oke. Baik, terima kasih. Jadi itu ya, ada benar. Tepuk tanganlah dulu Zagarussalam. Oke. Jadi saling berketerkaitan antara yang satu dengan yang lain. Nah, setelah saya melakukan tes lisan, maka saya akan memberikan tes tulisan pada kalian. Nah, di tes tulisan ini masing-masing sudah ada jenis permasalahan di macam yang berbeda. Artinya ada 3 macam jenis lingkungan pendidikan. Silahkan kalian analisis, kalian pahami bahwa apa kira-kira permasalahannya, penyebabnya apa, dan solusinya apa, ya kan? Saya kasih waktu 10 menit untuk menganalisis itu. Baik, udah berakhir 10 menit. Silahkan siapa yang ingin mewakili untuk menjawab pertanyaan atau mempresentasikan apa yang sudah kalian pahami dari kasus yang kalian dapatkan. Jadi kasus yang kalian dapat itu berbeda ya dari yang teman kalian sebelah. Ada yang dapat informal, ada yang dapat formal, ada yang dapat non formal. Silahkan, ada yang bisa menjawab ataupun mempresentasikan hasilnya? Silakan, Ari. Penyebab dari kasus ini yang pertama adalah kelembagaan yang fokus pada pencapaian dari permasalahan. Yang kedua, kurangnya pendekatan personal terhadap gaya belajar anak. Yang ketiga, tekanan sosial dari orang tua pada anak berprestasi tinggi. Dampak dari kasus ini yang pertama ialah anak kelelahan sudah tidak punya minat belajar. Yang kedua, tidak ada ruang eksplorasi minat dan bakat di luar akademik. Yang ketiga, anak menjadi pasif dan melihat belajar pemikiran. Solusi dari kasus ini ialah yang pertama, guru bimbel. Mengapa? Ini karena gunanya adalah pendekatan belajar yang menyenangkan dan berbasis minat. Yang kedua, orang tua. Pilih bimbel yang mendukung perkembangan holistik, bukan sekedar nilai. Yang ketiga, lingkungan. Jadi hubungan kegiatan belajar alternatif seperti taman baca ataupun penyanyi. Oke, benar. Ya, tepuk tangan buat Ari dulu. Oke. Itu ya, jadi silakan itu adalah contoh dari kasus setiap macam-macam pendidikan. Jadi boleh kalian pahami, kalian analisis, kemudian kalian sebagai calon guru, apa kiranya solusi yang kalian tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, terakhir, ini dia, kita sudah mendapatkan materi, sekarang kita simpulkan bersama-sama bahwa ilmu pendidikan adalah fondasi dalam membentuk sistem dan praktik pendidikan yang efektif, holistik, dan relevan dengan tantangan zaman. Jadi lingkungan pendidikan itu ada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Harus bersinergi agar pendidikan tidak hanya melahirkan individu cerdas, tetapi juga berkarakter moderat dan bertanggung jawab. Itu dia materi yang hari ini. Baik, sebelum kita tutup materinya, ada tugas yang Ibu berikan kepada kalian, ya kan? Silahkan dilihat bahwa instruksi tugasnya, pilih salah satu jenis pendidikan berikut. Terserah kalian mau pendidikan formal, informal, atau non-formal. Langkah tugasnya, identifikasi satu kasus nyata yang menunjukkan masalah dalam lingkungan pendidikan tersebut. Berarti kalian identifikasi kasusnya. Kemudian jelaskan apa penyebab masalahnya. Berikan analisis dampaknya terhadap peserta didik dan tawarkan solusi konkret dari perspektif ilmu pendidikan. Jadi batas pengumpulannya itu minggu depan ya, Kamis 31 Juli 2025. Silakan kalian kumpulkan melalui platform pembelajaran daring yang memang sudah disediakan. Baik, cukup sampai di sini materi kita. Mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.